Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan presentasi kami mengenai apa itu test and set log serta cara mengatasi dan masalah yang ada pada test and set log. Boleh dilanjut aja? Oke, ini ada nama anggota kita. Yang pertama ada Ahmad Reza Fadlan dengan NIM akhirnya 095. Lalu ada Ray Suta Arya dengan NIM akhir 04. Lalu ada Virgi Septia dengan NIM akhir 051, lalu ada Yan Marhendra dengan NIM akhir 019, dan ada saya sendiri Yoel Michael dengan NIM akhir 043. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu test and set log. Jadi, test and set log atau TSL adalah mekanisme sinkronisasi hardware yang digunakan untuk mengontrol akses kritikal. Dan di bagian kode itu nantinya eh, akan hanya boleh diakses oleh satu thread atau satu proses pada suatu waktu gitu. Nah, mengapa TSL ini harus dilakukan? Jadi, TSL ini dilakukan agar hanya satu thread yang bisa masuk ke critical section pada satu waktu. Jadi, akan mencegah race condition dan menjaga konsistensi data tersebut. Dan juga TSL memastikan satu thread mengunci akses dan sementara thread atau proses lain menunggu gilirannya. Oke, yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya gimana sih cara kerja TSL ini? Pertama, cara kerja itu ada lognya itu diperiksa dulu. Jadi algoritma algoritma TSL itu pertama-tama itu meriksa dari variabel log itu sendiri. Jadi di log ini tuh berfungsi sebagai penanda untuk kita biar bisa tahu apakah si critical section ini lagi digunakan atau tidak. Nah, kalau variabel log ini bernilai false, berarti critical section itu lagi kosong dan thread bisa langsung masuk. Tapi kalau lognya lagi true, berarti si critical section ini lagi diakses. Jadi thread yang lain tuh harus nunggu. Terus habis ada pemeriksaan log, itu bakal ada pengambilan log. Yang mana ini pas nilai variabel lognya itu false, itu berarti test and set akan mengubah nilai log jadi true. Berarti thread yang manggil si test and set itu bakal berhasil ngambil atau dia bakal ngamanin si critical section untuk sementara waktu. Nah, habis nilai variable log itu jadi true, si thread bakal diizinin buat masukin si critical section. Nah, habis sudah masuk, bakal terjadi looping. Looping di sini berlaku kalau lognya itu true, threadnya bakal akan tetap di sana sampai looping-looping terus gitu. Untuk kodenya bakal dijelasin nanti dan looping ini berjalan sampai log itu menjadi false lagi yang menandakan bahwa si critical section ini udah selesai, udah dilepas dan bisa tersedia buat yang thread lain gitu. Baru terakhir pelepasan log setelah selesai critical section, thread bakal ngatur kembali variabel lognya menjadi false. Demikian terus berulang-ulang lagi. Untuk kode TSL-nya ini pas baris while test and set log sama dengan true itu kita bakal looping perulangan dan manggil fungsi test and set dan memeriksa nilai log. Baru jika test and set itu mengembalikan nilai false, maka perulangan akan berakhir dan thread akan masuk ke critical section. Nah, habis critical section selesai, log bakal diatur kembali menjadi false dan menunjukkan kalau critical section sekarang tuh bisa tersedia buat si thread lain begitu. Lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah fungsi dari test and set ini juga memeriksa nilai log dan mengaturnya ke true jika belum diambil. Jadi fungsi ini atomik sehingga tidak ada gangguan saat log diambil. Jadi code-nya ketika while test and set
set lock itu true, jadi akan melakukan menunggu hingga lock menjadi false, lalu juga masuk ke critical section, dan ketika sudah selesai, lock sama dengan false dan melepaskan lock itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke masalah-masalah yang ada di TSL. Jadi untuk masalah pertama itu adalah busy waiting. Nah, jadi dalam TSL itu, thread yang menunggu lock akan terus melakukan pengecekan hingga lock itu tersedia. Dan itu akan menghabiskan siklus dari CPU. Nah, ini juga untuk mengurangi efisiensi sistem, terutama pada critical section yang lama. Nah, untuk masalah kedua ada starvation dan fairness. Nah, jadi TSL itu tidak menjamin fairness, tapi beberapa thread mungkin menunggu terlalu lama dan jika ada thread lain yang selalu mendapat lock terlebih dahulu. Nah, jadi solusi untuk permasalahan-permasalahan tadi, jadi di sini ada beberapa solusi yang dikembangkan untuk memperbaiki dari kekurangan TSL tersebut. Di antaranya ada back-off algorithm, yaitu menunggu dengan waktu adaptif untuk mengurangi busy waiting. Kemudian ada queue-based locks, yaitu antrian untuk mengatur giliran proses. Kemudian ada hardware support for fairness, itu adalah dukungan instruksi hardware untuk fairness. Dan yang terakhir ada sleeping versus spinning, yaitu adalah proses yang menunggu dapat masuk status sleep daripada looping. Sekarang kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan dari TSL itu sendiri. Jadi yang pertama, kelebihan dari TSL yaitu sederhana dan mudah untuk diimplementasikan. Atomic yaitu menjamin hanya satu thread yang dijalankan pada satu waktu. Kemudian tidak memerlukan dukungan sistem operasi. Dan untuk kekurangannya sendiri adalah busy waiting dapat mengurangi efisiensi sistem karena konsumsi CPU-nya tinggi. Yang selanjutnya tidak menjamin fairness sehingga dapat menyebabkan starvation. Dan yang terakhir, tidak scalable pada sistem multiprosesor dengan core yang besar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang terakhir ini ada kesimpulan. Jadi test and set lock ini adalah mekanisme dasar untuk mencegah race condition dalam sistem paralel. Namun kelemahannya seperti busy waiting dan kurangnya fairness membuatnya tidak cocok untuk sistem multiprosesor modern. Pengembangan seperti queue-based lock atau back-off algorithms adalah solusi lebih lanjut untuk memperbaiki kelemahan TSL. Oke, mungkin segitu saja dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.